Kembali lagi dalam acara Ada Kelas di ATV. Pencernaan di usus 12 jari dibantu oleh getah pankreas. Getah pankreas merupakan suatu cairan yang dihasilkan pankreas yang proses sekresinya dipengaruhi oleh hormon sekretin dan kolesistokinin. Getah pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan seperti 1. Enzim amilase berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa atau monosakarida. 2. Enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Yang ketiga, enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Usus kosong atau jejunum, kadang-kadang juga ditulis yeyenum ya, adalah bagian kedua dari usus halus di antara usus 12 jari duodenum dan usus penyerapan atau ileum. Pada manusia dewasa, panjang seluruh usus halus antara 2-8 meter. 1-2 meter adalah bagian usus kosong. Usus kosong dan usus penyerapan digantungkan dalam tubuh dengan mesenterium. Pada usus kosong juga terjadi proses pencernaan secara kimiawi yang dihasilkan oleh kelenjar yang dapat pada dinding usus. Pencernaan itu antara lain 1. Pencernaan enzim maltase, yaitu berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. 2. Enzim sukrose berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. 3. Enzim laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa. Usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin diserap di usus penyerapan pada bagian villi. Villi inilah tempat sari-sari makanan di usus halus untuk diserap. Villi dapat mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Pada ujung usus halus terdapat umbai cacing atau usus buntu. Kegunaannya sebagai klep penghubung antara usus halus dengan usus besar, agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali ke usus halus. Dapatkah kalian menjawab pertanyaan seputar usus halus di bawah ini? 1. Usus halus dibagi 3 bagian, yaitu usus titik-titik, usus titik-titik, dan usus apa ayo? 2. Pencernaan pada usus 12 jari dibantu oleh getah titik-titik yang dihasilkan oleh kelenjar titik-titik. Apa ya? 3. Getah pankreas mengandung 3 enzim. Enzim-enzim pencernaan ada apa aja sih? Ayo tebak, ada 3 enzim loh yang ada pada getah pankreas. Yuk kita jawab bersama-sama yuk. Pasti kan udah punya jawaban kan?
Oke, usus halus dibagi 3 bagian. Usus apa aja sih? Ada usus 12 jari atau duodenum. Kemudian apa lagi? Usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan yaitu ileum. Hebat kalian kita. Yang kedua ya, pencernaan pada usus 12 jari dibantu oleh getah apa yuk? Pankreas. Oke, pintar. Yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Yes, good. Terakhir ya, getah pankreas mengandung 3 enzim-enzim pencernaan loh. Apa aja yuk? Oke, enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Oke, kalian hebat. Setelah melewati usus halus, sisa makanan yang sudah kita cerna akan menuju ke usus besar. Fungsi utama dari usus besar yaitu untuk melakukan penyerapan makanan hingga membuangnya keluar tubuh. Selain itu juga berfungsi untuk menyerap air, menyerap vitamin, menyerap zat empedu, dan melindungi sistem pencernaan. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli adalah salah satu bakteri yang menguntungkan bagi manusia dan bisa menyebabkan gangguan pencernaan pada manusia, atau bisa disebut juga dengan diare. Selebihnya, bakteri ini hidup di dalam usus besar manusia dan berfungsi sebagai pengurai sisa-sisa makanan yang tidak terserap dalam sistem pencernaan manusia. Adalah bagian dari sistem pencernaan manusia dengan panjang 10-15 cm. Letaknya berada di bagian akhir usus besar yang paling dekat dengan anus. Rektum memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi, maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Panjang anus adalah sekitar 4-5 cm. Anus memainkan peranan penting untuk defekasi. Sekiranya terjadi kelainan, defekasi tidak dapat berlangsung normal. Terdapat beberapa otot yang membantu anus agar defekasi lancar, seperti buborektal, merupakan bagian dari otot levator, ani filter, ani externus atau otot lurik, dan sphincter ani internus atau otot polus. Untuk kesimpulan materi kali ini yaitu makanan masuk melalui rongga mulut, melewati kerongkongan, menuju ke lambung. Setelah itu makanan diserap oleh usus halus dan sisa makanan diuraikan di usus besar, dan yang terakhir sisa makanan keluar melalui anus. Gimana setelah mendengar penjelasan dari Bu Rina tadi? Kalian jadi tahu kan bagaimana proses dari sistem pencernaan manusia?
Sekian sesi belajar bersama Bu Rina hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan sukses untuk kalian semua. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih dari Bu Rina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.